Pak, biar saya pembukaan dulu. Banyak yang datang kepada saya berharap Ustadz yang datang. Jadi semoga hari ini saya tidak dituduh lagi sengaja memilih muslim-muslim yang awam saya ajak diskusi. Nah ini ya, ini bukti keseriusan saya bahwa saya mengundang bapak-bapak Ustadz untuk diskusi dengan saya. Silakan Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz ya. Wah, langsung mengatakan bukan Ustadz. Memang kalau di hadapan saya orang tidak berani mengaku Ustadz. Silakan. Saya bukan Ustadz. Baik, iya karena memang di hadapan saya tidak berani orang mengaku Ustadz. Silakan. Itu Anda yang membuka hadis ya. Ya betul. Saya tampilkan hadis. Saya bantah dengan Al-Quran. Silakan. Oh, tunggu. Jangan grogi, Pak Ustadz. Pak Langka. Jangan grogi. Saya bacakan aja ya. Silakan. Al-Baqarah ayat 125. Ya. Silakan. Wa ij'alnal baita masabatal linnasi wa amnan wattariju mimma kami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya litaifina wal akipina waruka sujud, yang artinya ya, dan datanglah dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpulnya dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Artinya ini lebih sahih, ini lebih apa? Al-Quran setitik pun tidak bisa bergeser. Kalau hadis mungkin bisa Anda robah-robah. Sekian bantahan saya. Baik, giliran saya. Al-Baqarah 125. Baik, giliran saya. Ini bantahan saya udah. Iya, makanya sekarang giliran saya. Tadi kan Anda sudah bicara. Saya sekarang sudah bicara. Tapi saya membantah itu tadi. Udah saya bantah, ini apa lagi? Iya, itu yang Anda bacakan. Sebentar, tadi Anda sudah membicara, saya diam. Sekarang buka wajahmu dulu. Saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Ini saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Edis, buka wajahmu. Saya tampilkan itu hadisnya itu. Edis, buka wajahmu. Oh, jangan marah-marah dulu. Oke. Jangan marah-marah. Ini saya membacakan hadisnya. Hadis lebih tinggi Al-Quran, goblok. Berarti Anda menolak hadis. Tuh, udah mulai kejang dia, teman-teman. Kejang dia, udah marah-marah dia, kejang dia. Marah-marah dia, teman-teman. Marah-marah dia, marah-marah. Ini Al-Quran. Yang saya bacakan Al-Quran. Berarti hadis itu bohong. Berarti hadis itu bohong. Bohong. Ini bohong, teman-teman. Oh, ternyata dia berarti hadis Bukhari itu dusta. Pendusta berarti dia. Ya ini. Berarti hadis Bukhari, sebentar, berarti hadis Bukhari pendusta. Enggak, berarti Bukhari pendusta. Al-Quran kata Allah. Saya tanya, berarti Bukhari pendusta. Ini yang saya lihat di layar ini apa? Dengarkan, saya bacakan. Saya bacakan ini. Dari Ibnu Umar nih. Kau tadi bicara, saya diam. Tadi Anda bicara, saya diam. Iya, itu tentang makom Ibrahim. Ini perkataan Umar. Lihat perkataan Umar ini. Bahwa Umar berkata, Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan juga tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Di mana di sini kalau Anda baca tafsir atau asbabul nuzul surat Al-Baqarah 125 yang barusan Anda baca, di sini saya bacakan tafsirnya ya.
Sebagian dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Kemudian turun ayat ini. Ini asbabul nuzulnya. Ini artinya ide menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu datang dari Umar. Berani kamu sama Umar. Berani Anda sama Umar. Kau jangan pembohong ya. Berani Anda sama Umar. Kau jangan menipu ya. Anda tahu tidak goloknya Umar? Anda tidak tahu goloknya Umar? Umar sendiri mengatakan bahwasanya dia berkata bahwa dia mengatakan marilah kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Lalu Allah menyetujuinya. Enggak kau baca itu yang di layar itu? Masih kamu datang besok? Masih kamu datang besok? Itu hadis orang. Masih kamu datang besok? Nah, itu hadis. Ini Al-Quran. Jadi Umar di sini bohong. Bohong. Oh, ini Umar pembohong berarti. Berarti Umar pembohong. Berarti Umar pembohong. Berarti Umar pembohong. Iya, saya tanya, berarti Umar pembohong. Umar tidak pembohong. Hadisnya yang terus salah. Terus itu Umar ngomong apa? Umar bilang, Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Umar mengatakan bahwasanya Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Salah satunya adalah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti hadisnya yang salah, yang kau baca tadi pun salah. Hadisnya yang salah. Berarti penulis hadis bohong. Iya. Berarti hadis bohong Muslim gitu. Umarnya tidak bohong. Berani kau bilang hadis bohong Muslim. Berani kau bilang itu. Di situ sudah tertulis hadis sahih. Sahih. Di situ sudah tertulis sahih. Berani kau bilang itu hadis bohong? Enggak. Itu tertulis hadis Sahih Muslim, hadis riwayat Sahih Muslim 4412. Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani? Hadis bisa. Berarti bohong. Berarti hadis itu bohong. Doib. Kok bisa-bisanya kau bilang itu doib? Di situ tertulis Sahih. Apa pangkatmu bilang itu doib? Al-Quran tidak salah. Memang kalian ini ya, giliran merugikan kau bilang doif, giliran menguntungkan kau bilang sohih. Memang kau macam pedagang kau kulihat kau. Kalau merugikan langsung kau bilang palsu, kalau menguntungkan kau bilang sahih. Memang luar biasa. Memang kau munafik. Sungguh munafik lah orang-orang seperti kalian ini, munafik. 910 orang 900 lebih manusia melihat, lihat dia bagaimana dia mengatakan bahwa hadis ini dibilang palsu. Sungguh kamu nekat mengatakan hadis ini palsu. Tahu tidak, Anda pernah dengar hadis itu tidak? Atau jangan-jangan Anda baru dengar? Pasti Anda baru dengar. Anda baru dengarkan hadis ini? Enggak, sebentar. Anda baru dengar hadis ini kan? Bahwasanya Edis ini penipu. Bagaimana di sini dia mengatakan bahwasanya itu dibilang palsu, teman-teman ya. Luar biasa. Kamu nekatnya luar biasa. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat? Mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Mana kameramu? Enggak, kalau enggak kau nyalakan kameramu, kuturunkan. Nyalakan kameramu. Ya, kuturunkan kau. Ke laut. Masih kau bilang hadis itu palsu-palsu kan? Lihat itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Berani kau katakan ini palsu, sungguh kau nekat ya. Itu sudah tertulis hadis riwayat Muslim kitab sahih. Kau bilang itu palsu. Sungguh kamu orang-orang yang nekat mengatakan itu palsu. Masih kamu datang besok?
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, perdebatan antara Edis dengan seorang ustadz, dan memang dia tidak mengaku sebagai seorang ustadz tadi karena mungkin malu kalau misalnya dia kalah debat, maka ada klaim bahwa seorang ustadz sudah kalah debat. Nah, teman-teman, itulah memang ya kelemahan mereka ketika mereka berdebat dan mereka melihat ada hal-hal yang kontradiksi ya, hal-hal yang mungkin itu membuat mereka tidak mengerti, membuat mereka tidak paham, dan ketika dibongkar di hadapan mereka, maka mereka mulai menolak seperti yang diungkap oleh Edis tadi terkait isi dari hadis-hadis mereka. Padahal sudah jelas disampaikan oleh Edis tadi bahwa hadis yang dia ungkap, yang dia angkat, dalil-dalil yang dia sampaikan tadi itu dari hadis yang sahih, bukan yang dhaif ya. Tetapi apa reaksi, apa tindakan, apa tanggapan, apa respon dari seorang pria muslim tadi? Dia menolak apa yang tercatat dalam hadis sahih tadi, dan bahkan berani dia mengatakan bahwa itu tidak benar. Nah, teman-teman, mulai dari situ mereka tidak jujur ya dalam ajaran mereka yang mereka yakin sendiri itu. Mereka mulai istilahnya mulai belat-belit dan bertele-tele dan mulai bingung, mulai ragu, bahkan sampai berani menyangkal isi hadis yang sahih. Nah, teman-teman, disitulah kita menilai kualitas mereka dalam dunia diskusi, bahkan juga mereka cepat marah-marah, emosi kalau berdebat. Dan memang itu adalah tabiat mereka para polemikus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.